وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majlis penuh barakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pada bab berikutnya dalam kitab Hidayatus Sibyan fi Tajwidil Quran. Asy-Syaikh Al-Alamah Sa'id ibn Sa'ad Nabhan radhiyallahu anhu nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina salihin fid darain ila anqal, sampai pada perkataan beliau di bait yang ke-26. Beliau mengatakan wa ahrufut tafkhim sab'un tuhsaru fi khussadagtin kidhbi'ul win tushharu. Wa ahrufin wa ahrufu tafkhimi wa ahrufu tafkhimi sab'un tuhsaru wa ahrufu tafkhimi sab'un tuhsaru fi khussadagtin kidh fi khussadagtin dagtin fi khussadagtin kidh bi'ulwin tushharu. Bi'ulwin tushharu wa ahrufut tafkhimi sab'un tuhsaru fi khussadagtin kidh bi'ulwin tusharu. Wa ahrufut tafkhimi, adapun huruf-huruf tafkhim itu, huruf-huruf tafkhim itu, huruf-huruf yang dibaca tafkhim lebih tepatnya. Huruf-huruf tafkhim itu terbatas pada 8 huruf. Di sini begitu perkataannya, tapi nanti akan kita rinci. Terbatas pada 8 huruf. 7 kok 8. Saba' 7. Fi khussadagtin kidh, yang terkumpul pada lafaz, khussadagtin kidh. Ya khussadagtin kidh lah berarti ya. Khussadagtin kidh ya. Bi'ulwin tusharu. Bi'ulwin tushharu. Bi'ulwin tushharu. Atau terkenal, yang terkenal dengan nama isti'la. Yang dikenal juga. Dengan isti'la. Ulwin di sini isti'la maksud. Baik. Ada beberapa poin yang penting untuk kita perhatikan.
Poin pertama kita bahas dulu apa itu tafkhim. Definisi tafkhim. Definisi tafkhim. Kata tafkhim itu berasal dari kata fakhama, yufakhimu. Tafkhiman. Al-fakhm. Fakhama. Itu artinya adalah as-thiqal, berat. Atau siman. Atau quwwah. Atau ghalaz. Jadi tafkhim itu artinya adalah penguatan, pemberatan kalau secara bahasa. Kemudian penggemukan, penebalan secara bahasa. Adapun secara istilah artinya adalah penebalan yang terjadi pada suara huruf hijaiyah. Penebalan yang terjadi pada huruf hijaiyah. Kalau dalam bahasa fonetik Indonesia disebut dengan emfatik. Suara emfatik. Tafkhim. Begitu. Mengapa huruf bisa tafkhim? Maka huruf bisa tafkhim dengan dua hal. Yang pertama, disebabkan lidah. Keadaan lidahnya ada 3 poin yang mesti diperhatikan. Lidahnya itu yang pertama ada cekungan di tengah lidah sehingga rongga mulut menjadi lebih besar. Kemudian pangkal lidah yang naik. Diiringi dengan tekanan pada tenggorokan. Ini pengaruh dari pangkal lidah naik juga. Tenggorokan. Begitu, kurang lebih. Yang kedua, suara. Sehingga suaranya mengalir ke langit-langit atau terlempar ke langit-langit. Bahasa saya begitu. Aliran suara terlempar ke langit-langit sehingga menimbulkan gema ketika diucapkan. Sehingga menimbulkan gema saat diucapkan. Nah, suara gema inilah yang disebut dengan tafkhim. Kalau saya gambarkan, afwan ya kalau gambarnya kurang bagus. Misalnya ini orang, hidung, kemudian ada bibir, ada mulut. Oke. Nah, orang saat mengucapkan huruf tafkhim, lidah itu dari sini, ujung lidah, maka di ujung lidah begini, tengah lidah itu dia cekung. Jadi tengah lidah cekung, kemudian pangkalnya naik. Nah, begini kurang lebih keadaan lidah. Selain itu, di sini kan ada katup epiglotis. Katup epiglotis ini menekan apa? Menekan ke tenggorokan. Jadi ditekan. Ada 3 poin yang mesti diperhatikan ketika mengucapkan huruf tafkhim. Yang pertama, cekungan pada tengah lidah. Yang kedua, naiknya pangkal lidah ke langit-langit. Dan yang ketiga, tekanan pada tenggorokan. Atau tekanan di katup epiglotis. Nomor 1 dan nomor 2, ini istilahnya dalam studi fonetik modern, istilahnya adalah velarisasi. Naiknya pangkal lidah ke arah velum, ke arah langit-langit lunak, disertai dengan cekungan pada tengah lidah. Apabila misalnya, katakanlah ini lidah kita. Misalnya katakanlah ini lidah kita. Maka keadaan lidah kalau tampak dari atas saat mengucapkan huruf-huruf tafkhim itu begini.
Ada cekungan di tengah lidah. Nah, kalau dari samping begini. Pangkalnya naik. Pangkalnya naik, tengahnya cekung. Kalau dari atas seperti ini. Seperti mangkuk. Kurang lebih seperti itu. Sedikit ataupun banyak. Tidak mungkin suara tafkhim dihasilkan tanpa keadaan seperti ini. Pangkal lidah yang naik, maka akan mengakibatkan si katup epiglotis tertekan, ditekan, mendekat ke dinding tenggorokan. Nah, proses yang nomor 3 ini, adanya tekanan pada tenggorokan disebut dengan faringalisasi, tekanan pada faring. Istilahnya dalam studi fonetik modern, faringalisasi. Jadi, tafkhim terjadi karena velarisasi dan faringalisasi. Ini dilihat dari sudut pandang artikulatornya, bagaimana keadaan organ artikulasinya. Baik. Kemudian tadi disampaikan suaranya terlempar ke langit-langit. Ini maksudnya bagaimana? Nah, ketika si lidah itu dalam keadaan yang seperti ini, misalnya ini lidah begini, ya, maka suara, katakanlah ini aliran suara yang mengalir, ya, aliran suara itu mengalir di tenggorokan. Ketika aliran suara mengalir di tenggorokan, maka dengan keadaan seperti ini suara akan terlempar ke langit-langit. Jadi katakanlah ini misalnya langit-langit, terlempar ke langit-langit dulu. Jadi suara ke langit-langit dulu sebelum dia keluar. Nah, ke mulut. Suara terlempar ke langit-langit. Ketika suara terlempar ke langit-langit di sini, maka terjadi gema. Terjadi gema di sini, ya ada gema. Nah, gema inilah yang disebut dengan suara tafkhim. Inilah tafkhim. Tafkhim. Begitu. Lawan dari tafkhim adalah tarqiq. Lawan dari tafkhim adalah tarqiq. Kita bahas lawan dari tafkhim adalah tarqiq. Apa tarqiq? Ya lawannya tafkhim. Kalau taf itu penebalan, penggemukan, berarti di sini penipisan. Ya. Kalau tadi pemberatan, berarti di sini peringanan. Kemudian pengurusan menjadi kurus. Yang terjadi pada huruf hijaiyah saat diucapkan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena lidah rileks di dasar mulut saat mengucapkan huruf. Lidah rileks di dasar mulut saat mengucapkan huruf. Apabila misalnya ini adalah lidah, maka saat mengucapkan huruf-huruf tarqiq, lidah itu rileks seperti ini di dasar mulut. A, ba, ta, tha, ja, tidak tegang, rileks. Jangan diangkat a, ba, ta, tidak. Lidah rileks. Sehingga suara mengalir. Kalau bahasa saya, merayap di atas lidah. Jadi huruf-huruf tarqiq itu lidahnya keadaannya seperti ini saja. Nah, lidahnya begini, ya tidak ada cekungan, 3 poin ya, tidak ada cekungan, tidak ada pangkal lidah yang naik, dan tidak ada tekanan pada faring. Jadi si katup epiglotisnya biasa saja, normal saja. Begitu. Rileks, lunak. Akibatnya apa? Akibatnya suara yang dari tenggorokan ini langsung mengalir di atas lidah kita. Seperti merayap di atas lidah kita. Langsung keluar dari mulut kita. A, ba, ta, tha, ja. Huruf tebal. Kho, gho, ko, kho, gho, ko, kho, gho, ko. Begitu. Perbedaan huruf tipis dengan huruf tebal. Jadi bukan
dengan memonyongkan bibir. Suara huruf tebal itu bukan memonyongkan bibir, tapi dengan membuka mulut sambil tadi mengusahakan lidah dalam keadaan yang tadi telah disebutkan. Kemudian kita bayangkan suara terlempar ke langit-langit sebelum keluar. Kho, gho, ko. Di sini Syekh Sa'id bin Sa'ad Nabhan mengatakan fi khussa dhaghtin kidbi ulwin tushharu. Dan yang mengatakan di sini tuhsaru terbatas pada 7 huruf saja. Baik. Apakah selain 7 huruf ini tidak boleh dibaca tafkhim? Maka ada rincian. Mesti dirinci, tidak bisa langsung kita pahami secara tekstual. Bagaimana rinciannya? Dari sudut pandang tafkhim dan tarqiqnya, maka huruf hijaiyah terbagi-bagi. Huruf hijaiyah dari sudut pandang tafkhim dan tarqiqnya terbagi 3. Yang pertama, huruf yang selalu tafkhim. Nah, huruf yang selalu tafkhim inilah yang 7 tadi. Huruf-huruf isti'la, khussa, dhaghtin, til. Inilah huruf yang selalu tebal, selalu tafkhim. Yang kedua, selalu tarqiq. Huruf-hurufnya nanti. Yang ketiga, kadang tafkhim, kadang tarqiq. Kadang tafkhim, kadang tarqiq. Apa saja huruf yang kadang tafkhim, kadang tarqiq? Ada 3. Alif, kemudian lam, kemudian ra. Alif, lam, dan ra. Selalu tarqiq sisanya. Ada 3 keadaan. Dalam bahasa Arab, huruf hijaiyah terbagi menjadi 3 dari sisi tebal tipisnya. Yang pertama selalu tafkhim, yaitu terkumpul pada lafal khussa dhaghtin qidh. Yang kedua kadang tafkhim, kadang tarqiq. Hurufnya ada 3 saja, alif, lam, dan ra. Kemudian huruf yang selalu tarqiq, ini sisanya. Selain khussa dhaghtin qidh, alif, lam, dan ra. Semuanya selalu tarqiq. Begitu. Kemudian huruf yang selalu tafkhim sendiri terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, huruf tafkhim, katakanlah tafkhim biasa, ini ada 3 huruf. Huruf kha, kemudian ghain, kemudian qaf. Atau istilah yang lainnya tafkhim nisbi, huruf tafkhim nisbi. Yang kedua, tafkhim kulli atau asyaddu tafkhiman, a'la tafkhiman, boleh. Tafkhim kulli. Kulli itu semuanya tafkhim, nisbi itu relatif. Apa saja? Shad, dad, ta, dan dha. Disebut juga huruf itbaq. Boleh disebut tafkhim kulli, asyaddu tafkhiman, atau a'la tafkhiman, sama saja. Atau aqwa tafkhiman, sama saja. Asyaddu tafkhiman, lebih kuat tafkhimnya, lebih tegas tafkhimnya, lebih tinggi tafkhimnya, lebih kuat tafkhimnya, sama. Tafkhim kulli selalu benar-benar dalam keadaan tebal. Adapun tafkhim nisbi relatif. Begitu. Maksud relatif itu bagaimana? Kadang ada beberapa keadaan yang membuat mereka tidak benar-benar tampak tebal. Begitu. Jadi tafkhim nisbi, huruf-huruf tafkhim nisbi ini ada beberapa keadaan di mana mereka tidak benar-benar tampak tebal. Kita bahas detailnya karena di sini Al-Imam Asy-Syaikh Alamah Sa'id bin Sa'ad Nabhan nggak ngebahas rinciannya. Maka kita bahas rinciannya.
Tafkhim secara umum itu terbagi kepada 3 tingkatan. Sebagian ulama membagi 3, sebagian ulama membagi menjadi 5. Kita ambil jalan tengah. Nanti kita ambil jalan tengahnya. Jadi sebagian ulama membagi tafkhim menjadi 5. 3 dulu. Ini Ibnu Tahan Al-Andalusi. Yang pertama, saat fathah. Yang kedua, saat dhammah. Yang ketiga, saat kasrah. Adapun Al-Imam Jazari membagi menjadi 5. Ada di atas fathah, yaitu fathah yang diikuti alif. Baru kemudian dhammah. Setelah itu sukun. Setelah itu kasrah. Kurang, kok jadi 4? 5, satu lagi di sini fathah. Kurang, afan. Sini fathah dulu, fathah tanpa alif. Baru dhammah. Baru sukun. Paling rendah itu kasrah. Lalu Ibnu Tahan Al-Andalusi, ini pendapatnya Ibnu Tahan. Ibn At-Tahan Al-Ishbili, orang Spanyol beliau. Ini Ibnul Jazari, orang Syam. Baik. Menurut Ibnu Tahan Al-Andalusi, sukun itu mengikuti harokat sebelumnya. Harokat sebelum. Sukun itu mengikuti harokat sebelumnya. Kalau di sini kan Ibnu Jazari enggak, sukun itu punya tempat sendiri. Lalu mana yang diamalkan dari 2 pendapat ini? Dari 2 pendapat ini yang diamalkan adalah gabungan dari 2 pendapat ini, yaitu yang pertama fathah ditambah alif, yang kedua fathah saja tanpa alif, yang ketiga dhammah, yang keempat kasrah. Nah, sukun ada rincian. Umumnya sukun mengikuti harokat sebelumnya, tapi ini ada rincian. Contohnya fathah alif. Qala, kalau hurufnya qaf. Qala. Qala. Begitu. Fathah saja. Qara'a. Qara'a. Dhammah. Qutila. Qutila. Kasrah. Qila. Qila. Ini kalau hurufnya qa. Qara'a. Qala. Qara'a. Qutila. Qila. Fathah, dhammah, kasrah otomatis turun tingkat tafkhimnya. Kenapa tingkat tafkhim turun? Karena posisi lidah kita berubah. Karena posisi lidah kita berubah. Tidak mungkin kita mengucapkan dhammah dengan cara lidah yang tadi dibahas. Dengan cara lidah seperti ini. Tidak mungkin mengucapkan dhammah dengan keadaan lidah seperti ini. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kita tidak mungkin mengucapkan dhammah sambil membuat cekungan di tengah lidah. Nggak bisa. Dhammah nggak bisa cekung tengah lidahnya. Kalau misalnya dibuat cekung, nggak sempurna suaranya. Pangkalnya tetap naik saat mengucapkan dhammah. Pangkal lidah kita pasti naik saat mengucapkan dhammah. Tapi tidak mungkin tengahnya cekung. Sehingga ketebalannya menurun. Apalagi kasroh. Kasroh sebaliknya. Kasroh itu tengah lidah mesti naik. Saat mengucapkan kasroh, tengah lidah mesti naik. Maka tidak mungkin tebal sampai kapanpun. Ya ada ketebalannya, tapi ketika kasrohnya, misalnya kan kita baca qi, ini kan ada 2 huruf ya, huruf konsonan qaf dan huruf vokal i. Maka yang tebalnya itu di oknya saja sedikit, qi, tapi i-nya qi, nggak bisa kita qi. Kalau qi jadinya miring, qi, nggak qi, begitu. Seperti itu. Itu udah natural, tidak mungkin bisa kita mengatakan kasroh sama dengan fathah secara ketebalan, tidak mungkin bisa. Karena realitanya nggak seperti itu. Baik. Kemudian tadi disampaikan bagaimana dengan sukun.
Nah, untuk sukun maka di sini terbagi menjadi dua secara umum. Yang pertama qalqalah, yang kedua non qalqalah. Huruf qalqalah yang sukun yaitu qaf dan ta ini selalu tebal, selalu tafkhim. Selalu tafkhim langsung. Aqa, iqa, uqa, ata, ita, uta. Adapun yang non qalqalah berarti sad, dad, dha, ghain, kha, maka ini mengikuti harokat sebelumnya. Dha, mengikuti harokat sebelumnya. Levelnya mengikuti harokat sebelumnya. Begitu. Seperti itu. Cuma memang mesti diperhatikan. Kan tadi disampaikan, ada yang tafkhimnya nisbi, ada yang tafkhimnya kuli. Perbedaannya bagaimana? Kalau misalnya, analoginya begini, saya pakai analogi ya, analogi angka. Misalnya level tafkhim tertinggi nilainya 100. Kemudian yang level 2 80, level 3 60, level 4 40. Misalnya begitu. Dan yang paling rendah misalnya tafkhim paling rendah 20. Begitu ya. Saat mengucapkan yang tafkhim kulli itbaq, maka level tertingginya di sini fathah ditambah alifnya itu 100. Ini angka sebatas pendekatan saja. Kemudian fathah tanpa alif di sini. Kemudian dhammah. Kemudian kasrah. Nah, begitu. Yang nisbi, maka di sini level tertingginya nisbi itu, level tertingginya isti'la yang bukan itbaq, qaf, kha dan ghain itu tidak 100. Level paling tingginya di sini. Fathah ditambah alif. Kemudian baru fathah. Kemudian baru dhammah. Nah, saat kasroh mereka itu dinilai 20 saja. Makanya saat qaf, ghain, kha, kasroh, qaf, kasroh, qaf, ghain, kha, kasroh, ini akan tampak seperti tarqiq. Tampak seperti tarqiq. Apabila kita lihat dari ketebalan huruf yang lain, maka dia itu tipis apabila dibandingkan dengan keadaan yang lain. Qi, ri, ri. Tapi apabila dibandingkan dengan huruf tarqiq tetap tebal. Tapi tetap tebal dari sisi atau dari sudut pandang huruf-huruf tarqiq. Begitu. Tetap tebal dari sudut pandang huruf tarqiq. Kenapa? Ya karena walaupun kecil nilai ketebalannya tetap masih lebih tebal. Maka kalau qaf kasroh dengan kaf kasroh ya akan tampak bedanya. Ki, ti, ki, ti. Tapi nggak jadi qoi, nggak jadi begitu. Ti, ti. Beda misalnya dengan huruf-huruf itbaq yang kasroh nilainya 40. Si masih tampak ketebalannya. Si, ti, zi, di masih tampak ketebalannya. Tapi dia 20 saja yang tafkhim nisbi ini. Sehingga tidak terlalu tebal. Begitu. Bagaimana dengan yang sukun? Tadi sudah disampaikan. Untuk huruf qaf, huruf ta mengikuti selalu tebal, selalu tebal. Adapun kha, ghain, shad, dad, dha selalu mengikuti harokat sebelumnya. Dengan satu catatan tambahan, huruf kha apabila terletak sebelum ra maka dia jadi tebal. Seperti kata ikhraj. Ikhraja.
ikhraja. Ini sebelumnya kasrah. Tapi tidak dibaca ikhraja, melainkan ikhraja. Kenapa? Li ajli ra. Gara-gara ada ra. Demikian menurut riwayah. Tidak dibaca ikhraja, tapi dibaca ikhraja. Kalau sebelumnya kasrah yang lain biasa ir. Termasuk kalau sebelumnya ya, seperti syekh, zair, syekh, zair. Tidak dibaca syekh, zair. Bukan begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ini adalah huruf-huruf yang selalu tebal. Sampai di sini, apakah ada yang tanyakan? Disilakan apabila ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke huruf yang lain. Ternyata panjang juga, cuma ngebahas satu doang. Huruf yang selalu tebal. Ada yang tanyakan, silakan. Izin Ustaz bertanya Ustaz. Fadal. Untuk ini Ustaz yang tafsir tadi disebabkan oleh 3 ya Ustaz. Betul. Salah satunya adalah tekanan pada tenggorokan, yaitu faringalisasi Ustaz. Itukah apa pendekatannya, apakah itu seperti seperti orang yang muntah atau gimana Ustaz ya? Kayak mau muntah, rasanya itu kayak mau muntah. Cuma nggak sampai berlebihan. Iya. Rasanya begitu, cuma memang nggak sampai berlebihan. Begitu. Memang ada rasa seperti itu, betul. Cuma jangan berlebihan, kalau berlebihan nanti muntah beneran nantinya. Kayak gitu ya. Ada tekanan dikit aja. Memang iya. Orang yang mau muntah itu pasti ditekan tenggorokan kan? Terjadi faringalisasi gitu. Orang yang mau muntah itu terjadi faringalisasi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Betul. Oh iya. Iya. Ustaz. Baik, ada lagi yang tanyakan, silakan. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ya, apa satu lagi Ustaz? Boleh, silakan. Tadi mengatakan karena rileks untuk ketika mengucapkan huruf tarkik, yaitu kondisi lidah dalam keadaan rileks tadi. Betul, rileks, santai, lidah artinya terkait juga pengaruhnya ketika kondisi keadaan mulut kita, ketika lidah kan seperti banyak orang dalam mengucap misalnya huruf harusnya A tapi mengucapnya A gitu saja. Iya. Nah itu kan bisa dapat dikatakan itu sudah tafkhim Ustaz ya, begitu Ustaz ya. Belum tafkhim ya, nggak bisa disebut tafkhim, cuma memang tipisnya belum sempurna. Nah. Karena dia nggak ada proses velarisasi atau faringalisasi. Belum ada velarisasi, belum ada faringalisasi. Cuma tipisnya huruf-huruf Arab itu nggak di situ. Lebih tipis sedikit lagi. Jadi bukan tapi Walaupun orang-orang Arab secara bahasa mereka bilang itu tebal, tapi kalau secara teori fonetik belum disebut tebal. Begitu. Cuma tipisnya belum sempurna. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Jadi sebagian orang Arab atau maka mungkin guru-guru kami yang dari Arab itu, ketika kita membacanya a'udzu billahi minasyaitonir abata, mereka memang mendefinisikannya tafkhim. Mereka mendefinisikan itu tebal. Antum jangan menebalkan huruf. Malikin nas itu menurut mereka terdengarnya tebal. Walaupun kalau dari sisi teori fonetik belum. Cuma memang belum disebut tarqiq menurut standarnya orang-orang Arab. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Bagian berikutnya adalah huruf yang kadang tafkhim, kadang tarqiq. Ada 3 huruf. Yang pertama alif. Ketika mengucapkan alif, maka alif ini bagaimana keadaannya? Alif itu selalu mengikuti huruf sebelumnya. Kenapa? Karena alif itu fungsinya hanya pemanjang vokal. Jadi hanya mengikuti huruf sebelumnya. Kenapa? Karena dia fungsinya adalah vokal panjang, pemanjang vokal panjang. Baik. Vokal panjang. Maka
Kalau sebelumnya qaf fathah, ya berarti alifnya harus mengikuti keadaan qaf fathah. Oh, nggak jadi nggak jadi begitu. Kalau sebelumnya dhad fathah, ya alif mengikuti keadaan dhad fathah. Sampai sepanjang apapun tetap mengikuti si alif ini. Do, to, ko, ho, ho. Kalau sebelumnya tipis, ba, ta, begitu. Ini alif, mudah insya Allah. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Kalau alif mengikuti harokat, mengikuti keadaan huruf sebelumnya, lalu bagaimana ketika huruf sebelumnya ini berharokat dhammah atau kasroh? Artinya ketika alif ini atau pemanjang vokal ini bukan alif. Ya, ketika pemanjang vokal ini adalah waw mad dan ya mad. Karena dalam bahasa Arab vokal panjang tidak diwakili oleh alif saja, tapi juga oleh waw dan ya. Yaitu ketika sebelumnya dhammah diikuti oleh waw, ketika sebelumnya kasroh diikuti oleh ya. Begitu. Nah ini bagaimana? Apakah ikut tebal atau tidak? Ada banyak pendapat. Pendapat pertama mengatakan hanya alif yang tebal. Hanya alif yang bisa tafkhim. Hanya alif yang bisa tebal. Pendapat kedua, alif dan pendapat kedua supaya gampang lah. Seluruhnya sama seperti alif. Sama seperti alif. Jadi bisa tipis, bisa tebal. Ketiga, alif dan waw bisa tebal. Ya tidak. Bisa tebal. Ya tidak. Pendapat keempat, alif dan ya bisa tebal. Waw tidak. Yang wallahu a'lam, yang paling tidak sesuai dengan realita nomor 4. Kenapa? Seperti yang tadi kami sampaikan, yang namanya kasrah itu tidak mungkin bisa tebal suaranya. Kalau tebal dia pasti miring. Kenapa? Karena antara lidah tafkhim dengan lidah kasrah yang sempurna itu bertolak belakang. Ketika mengucapkan lidah yang tafkhim harus cekung. Cekung begini. Sedangkan huruf ya mad sekalipun, lidah tengah lidahnya harus naik supaya sempurna kasrahnya. Walaupun nggak membentuk konsonan, harus vokal dia. I, bi, ti. Sekarang suruh tebal, gimana caranya? Kalau naik jadi tipis, kalau dicekungkan nggak jadi kasroh, begitu. Makanya nomor 4 ini paling, ya dapat dikatakan paling lemah. Berarti kalau demikian, mengikuti nomor 4, nomor 2 paling lemah. Kenapa? Karena menyatakan ya juga sama seperti alif. Jadi nomor 2, nomor 4 boleh dicoret. Kemudian nomor 3 bagaimana? Nah, nomor 3 ini diperselisihkan oleh para ulama, tapi cukup banyak yang mengamalkannya. Misalnya Asy-Syaikh Al-Mar'ashi di dalam kitab Juhdil Muqil, beliau lebih condong kepada pendapat yang ketiga. Bagaimana secara teori? Apakah bisa diterima? Masih agak bisa diterima. Kenapa? Karena di sini seperti yang tadi disampaikan bahwa ketika kita mengucapkan dhammah, pangkal lidah naik. Cara mengucapkan dhammah yang sempurna itu pangkal lidah naik. Tapi memang tidak ada cekungan. Jadi kalau misalnya ini lidah kita, cara mengucapkan dhammah itu begini. Pangkal lidahnya naik. Nah, begini. Pangkal lidah naik, tapi nggak ada cekungan. Ini otomatis. Otomatis kita mengucapkan dhammah itu pangkal lidah naik. Sehingga suara gema itu masih tampak. Suara gema itu masih tampak. Tidak hilang 100%, berbeda saat mengucapkan kasrah. Nah yang jadi masalah, ini kan bukan gema yang diakibatkan velarisasi asli, gitu, velarisasi murni. Juga tidak ada faringalisasi di sini. Memang ada suara seperti suara gema, faringalisasi. Seperti suara gema, kenapa? Karena pangkal lidah naik. Sehingga suara agak tinggi ya alirannya. Nah, di sini kemudian para ulama berbeda pendapat. Sebetulnya suara saat mengucapkan dhammah ini, terutama ketika huruf
sebelumnya adalah huruf-huruf tebal, sisa pengucapan huruf tebal tadi, apakah masih dipersepsikan sebagai tafkhim atau tidak? Begitu. Jadi secara pengucapan ya ada sisa-sisa ketebalan huruf. Kenapa? Karena pangkal lidah tetap naik ketika mengucapkan dhammah. O, ku, ro, ru, begitu. Walaupun tidak diiringi dengan faringalisasi. Yang jadi masalah, apakah tetap disebut atau dipersepsikan tafkhim atau tidak? Kalau kita katakan, oh berarti kalau demikian bisa dipersepsikan tafkhim, maka berarti kita setuju dengan pendapat yang ketiga. Kalau misalnya kita katakan, oh nggak bisa, ini nggak bisa disebut tafkhim, maka berarti kita setuju dengan pendapat yang pertama, bahwa alif saja yang bisa tebal. Disinilah letak perbedaannya. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Ini alif. Untuk huruf-huruf tipis, bisa dengan menarik mulut ke kiri dan kanan seperti senyum. Sebetulnya yang tepat bukan senyum, tapi meringis. Kalau senyum kan begini, ya. Ini ya, kalau senyum kan ya. Enggak dapat tarkik gitu. Kalau senyum kan begini. Ya. Enggak. Meringis, ditarik rahangnya ke bawah. Jadi senyumnya senyum meringis gini. Bukan enggak jadi tafkhim, enggak jadi tarkik. Ya. Banyak orang baca begitu kan. Enggak jadi tarkik gitu. Bukan. Kalaupun disebut tarkik, tapi bukan tarkiknya suara orang-orang Arab. Orang Arab itu sampai gini. Jadi merendah rahangnya. Kayak orang meringis. Jadi boleh ditarik? Boleh. Tapi ke bawah. Bukan begitu. Perhatikan perbedaannya. Bukan begini. Tapi beda ya. Suaranya pun beda. Coba aja kalau nggak percaya. Suaranya beda. Antara dengan tarkiknya orang Arab begitu. Walaupun sebagian guru-guru Arab untuk memberikan pemahaman kepada murid-muridnya, mereka menggunakan istilah senyum, tabassum. Sebagian guru-guru, terutama di Mesir, terutama sebagian guru-guru Mesir, mereka mengistilahkan tabassum. Itu istilah. Tapi sebetulnya nggak senyum-senyum amat, nggak begini, nggak. Tapi ditarik rahangnya ke bawah, Makanya yang enak itu untuk mengucapkan fathah tarqiq, kasrohkan dulu mulut kita. Kasroh, setelah i dibuka. Bagaimana cara buka? Narik rahang bawah. Jadi kalau kita pegang, yang bergerak itu rahang bawah. Terasa. Bukan Ini jangan jangan. Suaranya beda. Tidak jadi suara fathah Arab. Kalau demikian, kalau pakai senyum begitu. Jadi boleh diistilahkan senyum, tapi bukan senyum begini. Bukan. Tapi abatatha. Apakah harus tarik? Sebetulnya nggak harus ditarik melebar kalau suaranya sudah tipis. Cuma biasanya kalau cuma turun rahang doang, cuma dibuka doang, kadang-kadang nggak tipis orang Indonesia itu. Jadi suaranya dan ini bukan fathah Arab. Tapi kalau agak ditarik sedikit, jadi fathah Arab. Begitu kurang lebih. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Alif, apakah ada yang tanyakan? Disilakan. Sebelum ke lam. Kalau tidak ada, kita ke lam. Bagaimana dengan huruf lam? Al-lam. Keadaan tafkhim tarkiknya. Lam ini gimana, silakan. Ada yang tanyakan? Boleh. Ya, maaf Ustaz. Boleh. Tadi yang boleh tebal tuh alif dan waw kan? Tergantung cara memandang kita lah. Cara memandang kita nih, suara yang tampak saat kita mengucapkan huruf dhammah setelah huruf tebal ini, apakah kita menganggapnya itu tafkhim atau bukan? Begitu. Praktiknya sama. Istilahnya yang beza. Begitu. Jadi Ustaz sendiri
praktiknya macam mana Ustaz? Praktiknya sama. Mengambil yang mana? Nomor 1 dengan nomor 3, wallahu a'lam nih ya. Yang saya rasakan, nomor 1, nomor 3 itu praktiknya sama. Hampir tidak ada perbedaan. Praktiknya sama, tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya dalam istilahnya saja. Misal, Okey. ru. Nah ini tafkhim atau hanya sisa. Hanya sisa dari ketebalan ro. Begitu. Ya, karena memang kenyataannya ketika mengucapkan misalnya ku itu tidak sempurna seperti tafkhimnya fathah, tapi juga tidak tipis seperti kasroh. Ti, jadi tipis kan? Tapi kalau ku masih ada sisa-sisa gemaknya, tapi beda kalau dibandingkan dengan fathah. Begitu. Memang menurun levelnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya boleh kalau mau masih disebut Terima kasih Ustaz. tafkhim pun tidak masalah kalau masih disebut tafkhim. Tidak masalah juga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik. Terima Lam. kasih Ustaz. Sama-sama, barakallahu fikum. Al-lam. Lam ini ada dua. Yang pertama, lam itu hukum asalnya selalu tarqiq. Selalu tarqiq. Kapan tafkhim? Ditafkhimkan dalam riwayat kebanyakan ahli qiraat pada lafaz jalalah saja. Yaitu lafaz Allah. Dengan syarat sebelumnya fathah atau dhammah. Seperti Abdullah, alallah, sallallah, dan yang lain. Apabila sebelumnya kasroh, kembali ke tarqiq. Bismillah, a'udzu billah, alhamdulillah, fi sabilillah. Begitu. Hanya ini saja. Lam mudah insya Allah. Kecuali kalau kita baca dengan riwayat yang lain. Misalnya riwayat Imam Warsh yang membaca as-salah. Ya itu beda lagi. Nggak usah dipikirkan. Kemudian yang terakhir yang kita bahas adalah ro. Ro, huruf. Ya boleh silakan. Tafkhim bagi lafzul jalalah itu adakah sama dengan tafkhim bagi huruf kha, ghain dan juga qaf dan juga ra? Sama level menurut juga? jumhur ulama sama. Menurut jumhur ulama sama. Menurut sebagian kecil ulama mesti lebih tebal sikit. Begitu. Ya, menurut sebagian kecil ulama mesti lebih tebal, tapi sikit aja. Begitu. Tapi menurut jumhur mayoritas ulama sama. Dia levelnya level yang sama dengan kha, ghain dan qaf. Kha, qa, gha, Allah. Begitu. Tapi Ustaz, kenapa untuk lafzul jalalah ada satu istilah lain yang diguna iaitu taghlil? Itu sama saja. Bukan tafkhim. Taghlil, Nama lain. tafkhim, tasmin. Tadi di awal. Di mana tadi. Nah, penguatan ya bisa disebut tathqil, takwin, pemberatan, taghlil, penebalan, tasmin. Jadi tafkhim punya beberapa istilah yang digunakan oleh para ulama. Contohnya tasmin atau taghlil atau takwiyah dan yang lain sebagainya. Ini sama semuanya, maknanya satu, tak ada beza. Hanya saja kebiasaan adat para ulama menyebut lam sebagai taghlil. Maksudnya apa taghlil sini? Maksudnya tak ada beza dengan tafkhim. Sama, tak ada beza. Begitu. Jadi
kebiasaan para ulama ini, apabila dia huruf ra disebut tafkhim. Apabila huruf lam disebut taghlidh. Padahal sama aja, maksudnya sama. Tak ada beda. Demikian. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Barakallah. Kita masuk ke huruf ra. Boleh tak kita kata ra ini taghlidh? Boleh aja. Karena sama, tak ada beza. Cuma tak biasalah oleh para ulama, mereka lebih suka ra itu tafkhim, lam itu taghlidh. Begitu. Ar-ra. Ra. Ra ini hukum asalnya adalah tafkhim. Asalnya tafkhim. Nah, makanya tadi di sini ya di bait tuhsaru fi khussadaqtin kidh, ya butuh rincian. Bukan maksudnya tidak ada huruf lain yang bisa dibaca tebal. Ya begitu. Tapi yang selalu tebal itu ada 7. Ra asalnya tafkhim. Namun dia bisa dibaca tipis. Bisa dibaca tipis. Kapan dibaca tipis? Oke. Karena asalnya tafkhim, maka tidak perlu ditanya kapan ra dibaca tafkhim. Tidak perlu ditanya. Kenapa? Karena dia asalnya tafkhim. Jadi begini. Pokoknya seluruh ra mesti tafkhim. Kecuali yang pertama, apabila kasrah, maka dia tipis. Yang kedua, apabila ra-nya sukun, sebelumnya kasrah, itu pun tipis. Yang ketiga, apabila ra-nya sukun, sebelumnya kasrah, itu tipis. Yang keempat, apabila ra-nya sukun, sebelumnya ya, sukun. Ya. Itu tipis. Yang kelima, apabila imalah. Hanya ada satu tempat saja dalam riwayat Hafs, majreha. Majreha wa mursaha. Bismillahi majreha wa mursaha. Begitu. Seluruh ra tebal. Kecuali ini. Itu pun ada catatan lagi. Di mana catatannya? Ketika ra sukun sebelumnya kasrah, maka apabila kasrahnya aridah, kembali tebal. Aridah itu apa? Kasrah yang bukan asli. Seperti inir tabtum. In tabtum. Di sini aslinya in. Kemudian ketemu tabtum. Terjadi iltiqa'u sakinain. Pertemuan dua sukun. Karena sulit diucapkan, sukun ketemu sukun, dikasrohkanlah. Nah, ini kasroh aridoh namanya. Ini namanya kasroh aridoh. Jadi, ini. Karena dia kasrohnya aridoh, ro-nya tidak tipis. Tetap tebal, inir tabtum. Bagaimana kita mengetahui kasroh sebelum ro ini aridoh atau bukan? Mudah. Jawabannya mudah sekali. Apa cirinya? Cirinya sebelum ro pasti ada hamzah wasol. Ada hamzah wasol. Dalam mushaf Madinah tampak tanda baca silah. Nah, ro apabila sebelumnya hamzah wasol selalu tebal. Ro apabila sebelumnya hamzah wasol selalu tebal. Begitu. Catatan yang kedua. Ro sebelumnya kasrah, setelahnya isti'la. Setelahnya isti'la dalam satu kata. Maka ini pun tebal. Contoh. Misalnya firqah. Firqah. Kasrohnya asli. Ro-nya sukun. Tapi setelah ro-nya ada huruf isti'la, huruf tebal, qaf. Maka ro-nya kembali tebal, firqah. Bukan firqah. Bukan. Firqah. Firqah. Mirsad. Irsad. Mirsad. Irsad. Itu tebal. Begitu. Ya. Seperti itu. Setelahnya huruf isti'la.
Kemudian ada beberapa keadaan ro diperselisihkan. Ro bisa tipis dan tebal. Kapan ro bisa dibaca tipis dan tebal? Yang pertama, saat wasol. Saat wasol. Pada kata firqin. Firqin. Kenapa di sini para ulama berbeda pendapat? Karena qafnya tafkhim nisbi. Dalam keadaan kasroh, maka dia tafkhim sih, tapi tafkhim dalam keadaan paling lemah. Berpengaruh tidak pada ra? Di sini para ulama beda pendapat. Di sini para ulama berbeda pendapat. Kata Imam Ibnul Jazari, sebagian ulama mengatakan tafkhim karena melihat qafnya. Sebagian ulama mengamalkan tarqiq karena melihat kasrahnya. Maka boleh dibaca firqin, boleh dibaca firqin. Dalam riwayat Imam Hafs, jalur Asy-Syatibiyah, dua-duanya boleh diamalkan. Firqin atau firqin. Begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, saat waqaf. Pada Misr dan Al-Qitar. Al-Qitar. Dua kata. Saat waqaf. Kenapa saat waqaf para ulama beda pendapat? Karena beratnya pengucapan ra setelah huruf tafkhim. Oke, sebelumnya kasroh. Tapi setelah kasrohnya ada huruf sukun yang tebal. Menurut Imam Abu Amr Ad-Dani, kembali ke kaidah. Berarti ro-nya tipis. Kenapa? Karena kaidahnya tipis. Sebelumnya kasroh, sebelumnya sukun, sebelumnya kasroh. Berarti tipis. Tapi menurut Imam Abu Shuraih, tebal. Menurut Imam Abu Shuraih, tebal. Kenapa? Karena beratnya pengucapan ro tipis kalau sebelumnya sod maupun ro. Misr, titor. Kalau tipis, Misr, titor. Begitu. Ibnul Jazari punya pendapat ketiga. Apa kata Imam Ibnul Jazari? Maka beliau mengatakan, Misr tebal, titor tipis. Ini pendapat Ibnu Jazari. Kenapa seperti itu? Mengikuti harokat ro. Mengikuti harokat. Di sini harokatnya fathah. Di sini harokatnya kasrah. Maka mengikuti wasolnya. Demikian pendapat Ibnu Jazari. Jadi ada tiga pendapat. Pendapatnya Imam Abu Amr Ad-Dani, tipis dua-duanya. Abu Shuraih, tebal dua-duanya. Ibnu Jazari, Misr, tebal, titar, tipis. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kedua. Yang ketiga, waqaf pada kata yasr dan asr. Waqaf pada asr dan yasr. Maka di sini kata Imam Ibnu Jazari, boleh tebal, boleh tipis. Kata Imam Ibnu Jazari, yang lebih utama, yang lebih didahulukan adalah tipis. Aula. Ini aula, kata Al-Imam Ibnu Jazari. Wallahu a'lam. Asr. Yasr. Begitu. Sebagian ulama mengatakan, kalau begitu, lebih utama tipis juga di nuzur. Kenapa nuzur lebih utama tipis? Karena keadaannya mirip yasr. Yasr ini aslinya ada ya, cuma nggak ditulis. Aslinya yasri, ya-nya nggak ditulis. Asri juga sama. Nuzur sama. Ada ya-nya, cuma nggak ditulis. Berarti bacanya
nuzur dong. Nah, begitu. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ulama yang lain nambahin lagi. Kalau nuzur juga bisa dibaca tipis, al-jawar juga sama. Kenapa? Karena al-jawar aslinya ada ya-nya juga. Begitu. Maka saat waqaf al-jawar. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Tapi kalau Ibnul Jazari dalam An-Nashr hanya menyebutkan asr dan yasr saja. Sebetulnya ada yang ketiga disebutkan Ibnul Jazari, wal fajr. Cuma kata Ibnul Jazari wal fajr ini lebih utama tebal. Tapi saya nggak ketemu alasannya kenapa wal fajr. Beliau bilang adapun wal fajr lebih utama tebal. Berarti boleh tipis. Nah cuma saya nggak tahu. Boleh tipisnya kenapa? Kata wal fajr ini. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Barakallahu fiik. Apakah ada yang didiskusikan? Disilakan. Kalau tidak ada berarti cukup sampai di sini untuk pertemuan malam ini. Ada yang didiskusikan? Dipersilakan. Cukup? Walhamdulillahirabbil alamin. Apabila demikian, kita akhiri sampai di sini. Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.